wilayahmu, lembut belayan dirimu, terasa kan terbawa. Mungkin akan kembali semua bersamamu, bawakan segenggam harapku dan kau tersenyum julurkan asa. Ku sentuh nuranimu saat kau terjaga, hapuskan luka, biarkan cinta kembali bersemi dan sinari damai di hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda saat ini sedang berada. Berjumpa lagi dengan saya Arif RH dalam program audio yang saya share secara free di dunia maya. Sebuah lagu mengawali perjumpaan kita pada pagi ini. Lagu dari Dr. PM dengan judul Lagu Untukmu. Sebuah lagu yang sangat pas dengan tema yang akan kita angkat pada pembahasan kita kali ini. Karena yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah vibrasi dan lagu, ya. Pas kan ya? Tadi Dr. PM judulnya Lagu Untukmu. Ya. Dalam rekaman begini yang bagian yang salah satu cukup sulit adalah mencari lagu yang cukup pas dengan tema, ya. Kadang karena nggak nemu dipaksain dipas-pasin, ya. Baik teman-teman, lagu tentu Anda semua tidak asing dengan lagu, ya, karena barusan Anda juga mendengarkan yang namanya lagu. Dan masalahnya banyak juga orang yang menganggap bahwa lagu ini, kenapa kita angkat sebagai tema, banyak orang yang belum menyadari bahwa lagu pun adalah salah satu dari permainan vibrasi. Dimana kalau kita salah menyukai atau melantunkan lagu, maka dia akan mempengaruhi apa yang terjadi di dalam hidup kita. Lagu ini sangat erat kaitannya dengan vibrasi, teman-teman. Jadi kalau kita salah lagu, bisa salah vibrasi dan otomatis salah alur hidup, ya. Nah, supaya Anda lebih paham logikanya, ya, gini. Kalau Anda mesti masih tahu, ya, sebagian dari Anda tahu kamera zaman dahulu yang belum menggunakan teknologi Polaroid, ya, dan juga bukan digital kamera. Kamera yang masih menggunakan klise, ya, masih menggunakan film itu loh, yang negatif itu. Nah, kalau misalkan bayangkan saya memfoto, ya, memotret Anda dengan kamera tersebut, saya potret, spread gitu, ya, kan ada klisenya. Nah, klise ini kemudian saya bawa ke Singapura, lalu saya cuci cetak di sana. Kira-kira yang keluar fotonya siapa? Betul, fotonya Anda. Saya bawa ke Jogja, saya cuci cetak di sana. Kira-kira yang keluar fotonya siapa? Yang jadi di situ. Fotonya Anda lagi. Nah, kemudian saya bawa ke Jakarta, saya cuci cetak di Jakarta. Yang keluar fotonya siapa? Fotonya Anda lagi dong. Udah jelas kan? Nah, cuman saya sekarang mau nanya, kalau misalkan Anda saya minta saya menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya supaya ketika saya cuci cetak klise tersebut, yang keluar adalah bukan foto Anda? Kira-kira apa caranya? Sederhana, caranya adalah mengganti klisenya. Anda ganti klisenya dengan foto orang lain aja, foto lagi atau foto yang lain, koleksi klise yang lain. Ketika Anda cuci cetak, maka keluar foto yang akan tercetak adalah bukan Anda lagi, kan? Lalu hubungannya dengan kehidupan apa? Jadi alam semesta ini cara kerjanya kurang lebih sama. Dia seperti mesin cuci cetak dari klise. Dan klisenya di mana? Klisenya adalah apa yang ada di dalam diri Anda.
Jadi kalau misalkan Anda klisenya A, ya kehidupan hanya mencetak A. B, ya B, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketika Anda memilih atau menyukai sebuah lagu, maka sebenarnya Anda sudah juga terlibat dalam proses memilih satu bentuk klise tertentu di dalam diri Anda. Nah, kalau Anda tidak mewaspadai lagu ini, Anda tidak menyadari dia sebagai salah satu aspek yang bisa membentuk klise di dalam diri Anda yang akan dicetak oleh alam semesta, maka Anda nanti akan merasa jadi korban, padahal itu adalah Anda terlibat di dalam kejadian-kejadian tersebut. Kalau kejadiannya enak sih nggak usah kita bahas ya, karena itu nggak ya kita nikmatin aja. Tapi kalau misalkan kejadiannya tidak baik gimana? Nah, baik. Untuk kali ini lagu apa sih yang perlu kita waspadai, teman-teman? Begini, lagu ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama, lagu ini mengandung kata-kata atau kalimat, ya. Kalimat kan terdiri dari kata-kata. Nah, kata-kata ini dalam bahasa Inggris adalah words, ya. Kata-kata itu words, W-O-R-D-S, ya, words. Kalau misalkan words ini kita letakkan ya, kita ambil huruf S-nya yang tadi di belakang, words, kita taruh S-nya di depan, maka dia akan menjelma menjadi swords. Swords ini adalah pedang. Mirip kan? Ya, tinggal hanya mengubah satu unsur kata huruf saja ke depan, ini jadi dari words bisa jadi sword. Dari kata-kata menjadi pedang. Dan saya kira ini bukan kebetulan karena memang kenyataannya begitu. Kata-kata, apalagi dalam lagu, ini bisa menjadi hal yang bisa jadi sesuatu yang tajam ya. Tajam ini bukan masalah tajamnya. Kalau Anda menggunakan pedang yang tajam ini, sword yang tajam ini untuk membersihkan ilalang-ilalang di dalam diri Anda misalkan ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sword yang tajam ini malah Anda gunakan untuk mengiris, menyayat, dan menggorok diri Anda, bagaimana gitu loh. Untuk melukai diri Anda bagaimana. Jadi bukan masalah swords-nya ya, tapi bagaimana penggunaannya. Nah, ini tergantung kembali pada pilihan kata yang digunakan. Nah, dalam lagu, kadang kan si pencipta lagu ini belum tentu paham soal vibrasi ya. Jadi dia lebih memikirkan tentang aspek bagaimana lagu ini laku gitu loh, duit gitu loh. Hanya masalah itu. Tapi aspek yang lain-lain belum tentu dipikirkan karena beliau mungkin nggak memahami soal vibrasi ini. Nah, kalau misalkan terkait dengan kata-kata ini emang di mana sih ada unsur bahayanya di mana? Jadi gini, saya akan cerita bagaimana kata-kata ini bisa mempengaruhi hidup kita. Saya punya seorang teman yang pernah berbagi berulang-ulang sama saya, sampai pernah saya juga di-tag di Facebook saya. Dia melakukan penelitian tentang nasi ya, nasi. Nah, nasi ini dimasukkan ke dalam toples. Jadi waktu itu cukup banyak sampelnya, dan dia menggunakan metode penelitian, artinya sampelnya berapa, nanti sampling errornya berapa, dia gunakan itu ya. Teman saya ini di Universitas Jenderal Sudirman ya. Dia sudah alumni tapi masih intens dalam kegiatan kampus bersama adik-adik angkatannya. Nah, ternyata ketika misalkan toples yang pertama diberikan satu kata-kata yang baik ya, yang satu diberikan kata-kata yang tidak baik. Nasi dalam sumber yang sama, keadaan yang sama, dalam keadaan yang sama, jadi dibuat ceteris paribus ya. Ceteris paribus itu kondisi toples A sama B itu tidak ada bedanya, hanya saja yang berbeda adalah hanya kata-katanya. Jadi suhu macam-macam dibuat sama kurang lebih. Nah, ternyata dalam waktu yang sama, toples yang nasi yang dimasukkan ke toples yang ditulisi kata-kata yang buruk dengan yang baik itu ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Jadi nasi yang dimasukkan dalam toples yang kata-katanya baik, dia masih bisa awet ya. Awet, tidak berjamur. Sementara nasi yang dimasukkan dalam toples yang diberikan kata-kata yang buruk itu lebih cepat berjamur. Dan kalaupun sama-sama berjamur, jamur yang muncul pada toples yang kata-katanya baik, itu jamurnya indah dan bersih. Sementara kalau nasi yang dimasukkan ke dalam toples yang kata-katanya buruk, itu jamurnya lebih cepat tumbuh dan kotor ya, dan polanya juga nggak bagus. Ini menarik sekali karena hanya sekedar kata-kata mempengaruhi bagaimana reaksi dari nasi yang dimasukkan dalam toples itu. Nah, ini mungkin contoh pertama ya. Contoh kedua saya dapatkan dari beberapa artikel di website. Tadinya awalnya saya pikir ini hoax ya, saya sangat hati-hati mengambil sumber dari internet. Tapi saya yakin karena
akhirnya pada waktu saya nonton sebuah film judulnya Tari Zamin ya, dimainkan oleh Amir Khan, di situ diceritakan tentang hal yang sama. Jadi saya ceritakan gini. Dalam film tersebut diceritakan si Amir Khan ini menceritakan sebuah suku di Kepulauan Solomon ya, di Pasifik Selatan apa di mana saya lupa. Jadi suku ini punya satu kebiasaan tradisi yang aneh yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi mereka kalau misalkan mau membuka lahan di hutan, kalau kita buka lahan kan caranya macam-macam ya, bisa kita tebangin, kita bakar ya, bahkan ada yang pembakaran hutan itu ya yang nggak bener gitu sebenarnya. Nah, ini suku ini punya satu cara yang unik teman-teman. Jadi mereka berbondong-bondong ya, masyarakat itu masuk ke areal yang mau dibuka lahan itu ya, ke hutan. Kemudian yang mereka lakukan adalah tidak langsung menebangi pohon di situ, tapi mereka memaki-maki, berkata-kata kasar kepada tanaman dan tumbuhan pohon yang ada di situ. Mereka melakukannya selama berjam-jam, bahkan beberapa hari, dan itu dilakukan secara massal ya, bareng-bareng. Nah, apa yang terjadi? Ternyata setelah itu dilakukan, maka tumbuhan ya itu menjadi kering ya, tumbuhan menjadi mati. Pohon-pohon yang tadinya begitu kuat sekali jadi lebih mudah ditumbangkan. Keren kan? Ini bukti bahwa kata-kata ini sangat memiliki energi, ya, memiliki getaran tertentu, dan ibaratnya ini tajam kan, bisa membunuh sekian banyak tumbuhan. Nah sekarang kalau misalkan dalam lagu itu digunakan kata-kata yang tidak baik ya, diambilkan pilihan kata-kata yang kurang bagus, kemudian sementara lagu ini kemudian bestseller, kemudian didengarkan di seluruh penjuru negeri, apa yang terjadi coba? Vibrasi apa yang sedang dibangun? Jadi kalau coba Anda perhatikan baik-baik ya, kenapa ya sekarang ini kok banyak sekali perilaku seks yang begitu bebas dari anak-anak remaja. Ya diperhatikan saja sekarang lagu-lagunya ya. Lagu-lagunya baru anak-anak kecil aja sudah bisa menyanyikan lagu-lagu yang sebenarnya kata-katanya sudah tidak pas gitu loh, dinyanyikan untuk anak seusia dia. Ya saya masih ingat waktu saya sebelum nikah itu ada seorang ibu-ibu dengan anaknya ini nyanyi begini ya, dia nyanyi begini anaknya. Masih kecil sekali ya, masih kecil, belum sekolah kayaknya. Anaknya ngomong gini, "Dasar kau keong racun, baru kenal sudah ngajak tidur," gitu kan. Yang menarik adalah reaksi ibunya. Ibunya bilang gini, pintar sekali gitu ya, karena dia mungkin seneng lihat anaknya bisa menghafalkan sebuah bait lagu, satu bait lagu. Dia melihat pertumbuhan anaknya ini. Dalam hati saya, oh pinter-pinter mbahmu gue ya, pinter-pinter gundulmu gue. Dia nggak berpikir bahwa nanti dampaknya akan banyak itu. Karena kata-kata keong racun, baru kenal sudah ngajak tidur, itu akan memiliki konsekuensi yang panjang, bukan menjadi sebuah ingatan semata. Tapi dalam pertumbuhannya ini akan mencari maknanya, akan mencari artinya. Ngajak tidur itu apa sih, gitu kan? Yang diajak tidur siapa sih? Terus ngapain kalau sudah diajak tidur? Ini kan akan panjang konsekuensinya. Jadi kalau Anda melihat Indonesia sekarang nggak sebaik dulu, misal kayak dari segi aspek perilaku dan macam-macam, cermatin aja lagu-lagu yang beredar apa. Dibandingkan dulu lagu-lagunya bagaimana. Sudah, ini udah bisa kelihatan kok vibrasinya. Ya. Nah, kemudian ada aspek yang kedua. Tadi kan kita bicara kata-kata dalam sebuah lagu, aspek yang juga perlu kita cermati adalah musiknya. Ya, jadi ini duet maut ya, udah ada kata-kata, ada musik. Anda perhatikan ketika musik ini kan ada sebuah ini ya, nada-nada khusus ya, nada-nada tertentu. Dan nada-nada ini ngaruh sekali gitu loh. Apalagi kalau ada musiknya enak, sehingga apa? Ketika musiknya enak, kita jadi apa ya? Terlarut di dalamnya mudah terbawa dengan alur cerita dari lagu tersebut. Dan saya pernah ikut sebuah pelatihan, katanya bukan hanya itu, musik ini kan melibatkan alat-alat musik tertentu kan, di dalamnya ada alat-alat musik. Nah, alat-alat musik ini setiap komponen, misalkan ada drum, ada bass, ada piano, ada gitar, dan sebagainya. Ini setiap item alat musik ini mempengaruhi bagian otak kita di tempat yang berbeda. Dan ini bisa memberdayakan, bisa merusak. Jadi teman-teman, saya pernah dulu share sebuah musik ya, dan di situ ada kata-kata juga, dan
saya dapat dari teman itu ketika didengarkan itu mengerikan sekali. Jadi itu bisa bikin paranoid ya. Dan saya punya teman yang cerita ya, mudah-mudahan cerita teman saya ini benar. Jadi ada satu pemain biola yang sangat terkenal, kalau nggak salah orangnya juga udah mati bunuh diri. Jadi setiap orang itu mendengarkan lantunan musik biolanya, ya meskipun tanpa kata-kata, itu terdorong bisa sampai bunuh diri dan itu bisa massal. Saya lupa namanya ya, tapi ini ngeri ya. Dan ada beberapa musik yang teman saya punya ini, ketika diputarkan ini sangat ngaruh sekali. Jadi musik ini ngaruh. Jadi kalau lagunya itu sudah kata-katanya buruk, musiknya sangat kondusif, kan ngeri sekali. Dan Anda bisa lihat ya, musik ini ngaruhnya gini contohnya ya. Anda nonton film horor ya, atau film sedih ya, itu kan ada musik pengiringnya walaupun tanpa kata-kata. Nah, yang Anda rasakan bagaimana kalau misalkan Anda nonton film horor, film sedih, kemudian Anda kecilin aja musiknya, suaranya dihilangin ya. Jadi biasa kan, tapi ketika dinyalakan, kemudian ada itu dimainkan dalam sebuah sound system yang stereo, menggelegar sekian watt, kerasa nggak sih efeknya luar biasa gitu loh. Nah ini musik ini. Dan kalau misalkan dalam lagu yang Anda perlu cermati adalah bagian musik ini di bagian ref. Karena disitulah temponya naik ya, dan biasanya kalau dalam sebuah lagu kita paling ingat kan bagian refnya. Contohnya dalam lagu tadi yang kita ingat adalah beatnya ketika naik ya, yang hapuskan luka, biarkan cinta kembali, gitu kan. Ketika kita ingat sebuah lagu, kita ingat refnya, karena nggak tahu apal bagian depannya. Nah ini karena temponya waktu itu lagi naik gitu loh musiknya, gitu ya. Nah hati-hati aja ya teman-teman, perhatikan tentang musik ini. Kemudian kadang kita juga kan mungkin bisa mendebat ya Pak, kenapa banyak kok musik yang galau, yang macam-macam, tapi penyanyinya juga nggak masalah kok, atau saya juga nggak mengalami satu kejadian yang mungkin tidak enak dari melantunkan lagu itu. Ada satu aspek lagi yang selain tadi kata-kata, musik adalah penghayatan. Penghayatan ini terkait dengan asosiasi. Asosiasi itu gini loh, jadi Anda merasakan, Anda mengalami, jadi berimajinasi, Anda bukan sebagai penonton, tapi Anda pelaku sebagaimana yang ada di dalam alur cerita lagu itu. Ya, misalnya, yang perlu kita waspadai adalah kalau lagu-lagu itu menggunakan subjek-subjek di mana di situ menunjukkan diri kita, misalkan aku. Ya, contohnya gini, mengapa terjadi kepada diriku? Aku tak percaya kau telah tiada, gitu kan. Aku, ada kau, ini kan bahaya ya. Jadi bukan masalah itunya, tapi ketika Anda melakukan sebuah penghayatan, di sini ada sebuah rasa, ada sebuah vibrasi tertentu, dan pada satu titik koordinat tertentu, ini bisa melompat dari sebuah konsep imajinasi menjadi reality. Nah, tinggal Anda cermati begini, jadi Anda perhatikan ya, biasanya lagu kalau bestseller itu realitinya juga lebih mungkin untuk terjadi ya. Anda perhatikan penyanyi-penyanyi yang mungkin mengalami satu goncangan dalam hidupnya, mungkin perceraian atau mungkin suaminya selingkuh atau seperti apa. Anda perhatikan biasanya lagunya bestseller. Lagunya biasanya masuk ke top chart, disukai banyak orang. Ya, jadi penghayatan. Nah, sementara repotnya adalah ketika kita menyanyikan lagu itu, karena kata-kata ya kita paham maknanya, ini apa namanya, masuk gitu loh, kita jadi menghayati. Ini rapotnya kan di situ. Dan ketika Anda ikut lomba menyanyi, yang dinilai adalah juga penghayatan. Ini dia loh. Ya kembali lagi ya, kalau menurut saya, misalkan lagu-lagu ini sekiranya Anda lagi mendengarkan gitu, lagu-lagu ini kata-kata yang tidak baik, Anda jangan terlalu menghayati, bahaya gitu. Saya dulu suka sekali main gitar, teman-teman. Saya suka sekali main gitar, main musik gitu ya. Dan saya amatin kok hidup saya dulu kacau gitu loh. Saya lihat banyak lagu galau yang sering saya nyanyikan. Bahkan saya main gitar itu bisa sampai meneteskan air mata gitu, saking menghayatinya main gitar gitu. Sejak itu saya punya gitar ya banyak nganggurnya.
Oke, kemudian unsur yang lain tadi ada kata-kata, ada musik ya dalam lagu ini, ada penghayatan. Kemudian di sini yang perlu kita perhatikan adalah adanya attention. Attention itu gimana? Gini, ketika Anda menyanyikan sebuah lagu dan itu Anda nyanyikan lagu tersebut di kamar mandi sendiri, itu aspek dia dari sebuah kata-kata menjadi reality itu lebih kecil dibandingkan kalau Anda seorang artis. Misalkan Anda menyanyikan sebuah lagu, kemudian Anda populer, otomatis ketika lagu tersebut bestseller, ini nyangkut ya sebelumnya bestseller, maka banyak orang akan memberikan pengamatan terhadap Anda. Ingat, ketika mengamati, disitulah terjadi kita memberikan vibrasi terus-terusan. Jadi ibaratnya kita seperti membuat garis mengamati, misalkan ada 200 juta orang mengamati kita, maka di situ ada 200 garis yang bersimpangan di satu titik kan. Seret. Semakin besar kan, ketika garis itu semakin banyak, maka titik itu semakin tebal di bagian tengah, misalkan di titik temunya. Nah, itu bisa melompat menjadi reality gitu. Jadi hati-hati ya dengan kalau misalkan Anda atensi. Makanya saya hati-hati menuliskan apa yang saya tulis di Facebook, karena misalkan saya punya teman sahabat 4.000 orang, misalnya follower hampir 4.000 orang, 8.000 orang, misalnya kita anggap yang follower sama yang teman ini beda. Bahaya kan, ada 8.000 pengamatan gitu loh pada status saya. Lah kalau orang sekali konser itu bagaimana bisa ribuan orang gitu kan? Atau dia menyanyi live di TV, diberikan pengamatan sekian juta orang yang nonton TV. Ini ngeri kan lagu ini gitu. Tapi anda dilema ya, gara-gara saya ngomong ini jadi dilema karena Anda profesinya penyanyi. Ini terus enggak ya. Ya intinya tadi saya tidak katakan bahwa lagu itu terus murni jelek ya, tapi Anda harus waspada ya. Saya bilang eling lan waspodo. Hati-hati, berhati-hati, penuh kesadaran. Kemudian yang terakhir tentang lagu ini teman-teman adalah aspek toning ya. Aspek toning itu begini. Jadi kan dalam kita mengucapkan sebuah huruf, kata-kata gitu kan, ada satu momen kita mengucapkannya dengan huruf yang nadanya panjang ya. Contohnya misalkan gini, ini saya ambil yang lagu-lagu galau ya, contohnya ya. Apa contohnya? Ini aja contohnya, racun. Ya contohnya ya. Itu kan berarti kita panjang di bagian huruf U contohnya ya. Kemudian apa lagi? Apalagi contohnya yang galau. Kalau misalkan kita ambilkan lagu yang positif, maka maknanya positif loh ya. Saya sisihkan dulu. Jadi kalau misalkan Anda menyanyikan lagu yang menyampaikan satu kata atau huruf ini panjang tapi maknanya positif, nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa, nggak masalah. Maju tak gentar gitu, nggak apa-apa ya. Di situ ada pengucapan panjang, tapi di situ adalah melibatkan satu pemaknaan yang bagus gitu. Nah, yang kita bahas adalah toning di sini. Kalau misalkan maknanya yang nggak bagus, maka dampaknya toning ini bahaya. Ya, nah ini kita ambil contoh ya. Anda mungkin pernah mendengar satu meditasi ya, satu aspek meditasi di situ dikenal sebagai meditasi Aum. Meditasi Aum ini melibatkan 3 huruf, ada A, U, M ya. Nah contohnya misalkan Anda bisa praktekkan ya sambil mendengarkan saya ini. Kalau misalkan Anda mengucapkan huruf A gitu ya, Anda ucapkan huruf A, bagian mana di tubuh Anda yang bergetar kira-kira? Betul, bagian dada kan, bagian rasa. Jadi kalau misalkan Anda mengucapkan satu lagu yang dominan huruf A, itu akan menyerangnya ke rasa Anda. Di situ dominan. Contoh ya, ini yang galau nih ya. Kau membuatku berantakan, kau membuatku tak karuan. Nah, di situ kan panjang A itu. Tanpa sadar Anda melakukan toning ini, tanpa sadar Anda melakukan toning. Ya. Contoh yang lain-lain Anda cari sendiri ya, bisa U, bisa M tadi, dan ternyata toning ini bukan hanya huruf-huruf tadi, semua huruf punya aspek toning ini. Nah, efeknya bisa menimbulkan getaran yang baik, bisa menimbulkan getaran yang buruk
itu tergantung dari makna di balik itu, rasa dari kata-kata itu lalu diperkuat dengan toning, ini ngaruh sekali gitu loh. Jadi Anda pilih-pilih, kira-kira hati-hati saja dengan lagu-lagu yang memiliki nada-nada panjang, dan biasanya kan pasti lagu mempunyai nada-nada panjang seperti ini. Nah, sekarang kita kaitkan ya, makanya contoh bagi Anda yang di beragama Katolik ya, Anda beragama Katolik, Anda perhatikan kan di gereja Anda nyanyi, itu jangan sembarangan ya. Ketika Anda menyanyi, Anda sedang berdoa di situ. Ya, Anda tanpa sadari Anda sedang melakukan doa. Bagi Anda yang beragama Muslim, Anda membaca Quran. Anda membaca Quran, di situ ada panjang pendek kan, Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Di situ ada panjang, ada pendek. Itu jangan sembarangan. Itu karena di situ ada aspek vibrasi juga. Karena di sini tanpa sadar Anda melakukan toning. Bagi Anda yang beragama Buddha, tentu ada mantra-mantra, dan tadi kalau nggak salah ya, meditasi Aum juga ada di agama Buddha. Jadi Anda bisa lihat bahwa unsur mantra dan sebagainya memiliki unsur panjang pendek, ini adalah dia main di toning. Nah, lagu itu punya unsur yang kurang lebih sama gitu. Jadi harus kita waspadai ya. Nah, ada sebuah pertanyaan mungkin bagi Anda ya, mungkin begini, Pak, kalau misalkan saya mendengarkan lagu yang saya sendiri nggak paham artinya, nggak paham kata-katanya, misalnya muter lagu Jepang, muter lagu Mandarin, itu gimana? Gini, mungkin gini, ada pengaruh, tapi tidak sebesar kalau Anda paham maknanya. Karena gini, saya pernah mengikuti sebuah pelatihan, yaitu sampai malam, jadi pelatihan tentang dampak lagu dan musik ya. Jadi pada sesi malam hari itu di situ ada sekitar berapa orang ya? Saya lupa, 100-an apa 50, saya lupa. Jadi kami disuruh mendengarkan satu lagu ini berbahasa Mandarin kalau nggak salah, dan di situ para peserta yang mengerti bahasa Mandarin tidak dilibatkan, dan itu hanya beberapa orang saja. Nah, jadi yang mengerti ini tidak boleh terlibat di situ. Kemudian lagu diputarkan, kita dengarkan musiknya, kita cuma mendengarkan saja, tidak menduga-duga, tiba-tiba muncul sebuah perasaan tertentu. Nah, setelah lagu itu berakhir, fasilitator pelatihan tersebut menanyakan kira-kira lagunya tentang apa ya. Kan kita nggak paham tuh bahasanya. Dan yang menarik adalah lebih dari 60% ya, bahkan 70%-an lebih gitu, banyak, pokoknya banyak banget. Itu bisa tahu temanya kurang lebih tentang ini ya, meskipun nggak sama-sama banget. Intinya tentang ini, misalkan intinya tentang putus cinta, intinya tentang kekecewaan, kegagalan dalam hidup dan sebagainya contohnya. Itu bisa ditangkap, atau tentang penantian seseorang yang nggak kunjung pulang gitu, pergi entah kemana. Itu bisa tepat ke sana, dan ini padahal mereka nggak paham. Nah, disitulah saya menyimpulkan bahwa lagu tetap punya dampak kepada kita, meskipun kita tidak memahami kata-kata yang digunakan dalam lagu itu. Karena rasa itu tetap bisa sampai ya. Rasa itu lebih kaya dari kata-kata. Jadi kalau misalkan sebagai contoh, rasa cinta itu bisa diungkapkan dalam kata I love you, bisa wo aini, aisiteru, tresno, bogoh ya contohnya. Tapi semua kata-kata itu hanya menjadikan satu rasa yang sama. Jadi rasa ini bisa dideliver dengan banyak kata-kata. Berarti rasa ini kaya, melampaui kata-kata gitu loh. Nah, nangkep ya? Dah. Jadi kalau misalkan terus apakah nggak boleh sama sekali ya mendengarkan lagu-lagu begitu ya? Kadang kita nggak bisa ya, nggak bisa menghindari satu momen. Contoh, saya lagi naik bis misalnya, kemudian diputarkan lagu-lagu galau di situ. Oke deh, mungkin salah satu caranya saya bisa pasang headset, saya putar lagu-lagu saya sendiri dari handphone. Tapi kadang mungkin Anda kan nggak bawa headset, kan repot ya. Nah, ya sudah, yang penting Anda amati ya, kalau getaran energi Anda lagi tinggi, Anda tidak melakukan sebuah penghayatan, asosiasi, nggak memberikan attention, nggak masalah gitu loh. Tidak berdampak begitu banyak kepada diri Anda. Tapi ketika Anda sudah putus cinta, Anda memberikan attention, Anda mendengarkan lagu tersebut, ya sudah jadi gitu loh. Rusak betul akhirnya dampaknya. Nah, tadi berarti udah ada berapa kata-kata, musik ya, musiknya penghayatan, attention, toning ya. Saya lupa, terakhir adalah repetisi. Nah, ini bahayanya adalah lagu itu kadang di dalamnya ada repetisi, refnya dilakukan 2 kali ya. Belum lagi Anda kalau menyukai lagu itu, Anda akan menyanyikannya berulang-ulang kan.
Karena Anda seneng ya, Anda bersenandung, Anda nyanyikan berulang-ulang. Kalau bagus nggak apa-apa. Sekali lagi, kalau nggak bagus nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bagus, kan repot ya. Bisa menjadi sebuah sugesti kalau Anda mendengarkan yang rekaman sebelumnya yang tentang keyakinan dan vibrasi. Di situ salah satu jalan terbentuknya sebuah keyakinan adalah ketika dilakukan sebuah repetisi gitu. Diulang-ulang, maka dia akan menembus area batas antara sadar dengan bawah sadar, dan dia menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah klise tadi yang akan menjelma dalam hidup Anda. Jadi hati-hati ya. Tapi kalau lagunya bagus, Anda ulang-ulang nggak apa-apa. Ya, itu juga bagian dari Anda meng-create satu klise kehidupan yang lebih baik. Oke, teman-teman, tidak terasa sudah setengah jam ya ke pembahasan kita, dan bagi Anda yang masih tertarik untuk membahas lebih jauh tentang apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini, Anda bisa mampir ke website saya, ikhlaspasrah.com ya, ikhlaspasrah.com. Atau Anda bisa bersahabat atau follow Facebook saya, Arif RH ya, Arif RH. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Kita berjumpa lagi di rekaman yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.